Selamat siang Bu Nini. Selamat siang Pak Tarto. Ngomong-ngomong Bu Nini siang ini akan melakukan closing ya dengan pose gitu. Iya Pak. Oke, maka sebelum Bu Nini melakukan closing, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan karena pada siang hari ini saya menjadi supervisor jenengan. Saya akan mengamati kegiatan Bu Nini pada kegiatan closing pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai nanti kita akan berbicara dulu masalah nanti kita akan melaksanakan closing dengan alur theta gitu. Dengan alur theta. Karena nanti mohon untuk apa yang akan disampaikan nanti juga sesuai dengan alur theta. Kemudian untuk rubrik penilaian yang akan kita berikan nanti untuk nilai baik sekali, baik dan cukup. Seperti itu ya. Nah, kemudian nanti dari kegiatan ini kompetensi closing apa yang Ibu Nini akan kembangkan? Saya mau mengembangkan mendengarkan dengan aktif sebagai pendengar aktif dan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi akan sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ada dua kompetensi yang akan dikembangkan. Nah, kemudian dari kegiatan-kegiatan itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu Nini? Saya pengennya yang pertanyaan berbobot. Jadi pertanyaan berbobot itu supaya nanti saya akan membantu coaching. Oke, jadi nanti yang secara spesifik ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot. Jadi nanti dengan pertanyaan berbobot nanti akan memudahkan coaching menemukan solusi dari permasalahan. Seperti itu, ya. Nah, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan seperti apa Bu kegiatan ini? Ya, inginnya saya nanti coach merasa nyaman menceritakan masalah yang dia hadapi dengan segala hal yang harus dia sampaikan. Kemudian saya juga bisa menggali potensi dari si coach dan si coach ini bisa menemukan solusi sendiri untuk masalahnya. Oh gitu ya, baguslah apa yang ingin disampaikan. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti benar-benar dari kegiatan coaching ini Kose bisa menemukan permasalahan bersamaan yang diinginkan. Betul ya? Monggo mungkin bisa Bu Nini mulai kegiatan coaching. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak Kemi. Selamat siang Bu Nini. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik Bu. Kok tumben ini datang ke sini? Ada keperluan apa? Ya nih Bu. Lama nggak jumpa. Baik Bu. Jadi saya sowan ke tempatnya Bu Nini. Yang pertama itu memang mau sambat sebetulnya, mau bertanya bahwa di sekolah kami kan akhir-akhir ini kan lulusan anak SMK itu bekerjanya tidak sesuai dengan bidang yang mereka tekuni. Jadi banyak tamatan-tamatan kami yang bekerja tidak sesuai bidangnya. Itu yang saya rasakan yang menjadi kekhawatiran saya. Jadi Pak Kemi kesini ini mau kita membicarakan tentang apa lulusan-lulusan dari sekolah Pak Kemi itu bekerja sesuai dengan jurusan yang diambil ya Pak? Iya Bu. Apakah yang dirasakan Pak Kemi ini, Pak Kemi tahu anak-anak lulusan Pak Kemi ini tidak sesuai dengan jurusan yang mereka ambil? Jadi begini Bu, jadi mengapa saya berkeluh kesah mengenai lulusan yang tidak sesuai? Karena saya melihat data yang kami dapat dari tracer tadi, di mana hasilnya diperoleh ternyata 70% siswa lulusan kami itu bekerja di luar bidang keahlian mereka. Dan itu jadi kekhawatiran kami bahwa kalau anak tidak bekerja sesuai bidangnya itu berarti ada sesuatu yang mesti dipelajari. Gitu ya Pak. Jadi menurut Pak Kemi dari hasil survei itu 70% itu berarti ya lumayan banyak ya Pak yang tidak. Ya mari kita identifikasi ya Pak. Dari apa yang sudah terjadi itu kira-kira faktor-faktor apa ya yang
kok bisa terjadi seperti itu? Jadi kalau saya lihat ya Bu, saya telisik itu faktor pandemi Bu, faktor kemarin 2 tahun lebih ya, siswa-siswa dari kami semua itu menghadapi pandemi, sehingga mungkin proses pembelajaran berlangsung tidak maksimal. Yang pertama itu, sehingga kompetensi-kompetensi yang didapat siswa itu sangatlah sedikit, sehingga kemungkinan yang terjadi adalah siswa itu menjadi kurang pede, kurang percaya diri, sehingga ketika mereka melamar tuh tidak yakin dengan bidangnya, sehingga mereka lebih memilih bidang-bidang lain yang dirasa mereka bisa dan lebih mudah. Gitu. Jadi karena pandemi kurang pede. Kalau diskalakan Pak, antara pandemi dan kurang pede itu lebih besar mana? Antara karena faktor pandemi atau karena kurang pede atau saling berkaitan? Itu saling berkaitan menurut saya Bu ya, karena itu satu proses yang terikat. Kalau menurut saya masih polling itu 5, jadi proses belajar yang terjadi itu saya kasih nilai 5. 5 ya, masih sedikit sekali ya Pak ya. Jadi perlu, kalau menurut saya itu harus perlu ada hal-hal yang harus dilakukan ya Pak ya, supaya anak-anak bisa sesuai dengan jurusannya dalam bekerja. Nah, kalau kita sudah identifikasi, coba mari kita buat tahapan-tahapan, rancangan-rancangan apa yang bisa kita lakukan, Pak Kemi lakukan untuk mengendalikan. Kan tadi karena ada pandemi, sekarang kan sudah tidak pandemi, karena kurang pede, karena akibat dari tidak pernah ketemu mungkin ya Pak. Nah, itu kira-kira apa Pak yang bisa dilakukan? Jadi saya berusaha dari poin 5 tadi supaya bisa meningkat paling tidak jadi 8 gitu. Maka saya berencana untuk meningkatkan kompetensi siswa-siswa kami lewat praktek yang lebih intens lagi. Kemudian memperkaya kurikulum yang bersinergi dengan industri. Berikutnya yang ketiga, melakukan networking dengan dunia usaha sehingga siswa nanti tidak kesulitan dalam mencari pekerjaan. Yang keempat adalah membuat jejaring sosial lewat media internet sehingga siswa itu lebih tepat atau lebih mudah dalam mencari lowongan-lowongan pekerjaan. Yang Ya, itu sudah sangat memberi solusi ya Pak ya, untuk supaya anak bisa sesuai dengan jurusannya. Bisa nanti itu kan sudah dilakukan misalkan ya Pak, apa tahap-tahap yang Pak Kemi sudah temukan akan dilihat. Nah, nanti untuk tolak ukurnya bagaimana untuk kita bisa melihat anak-anak itu, oh ini sudah sesuai jurusan ini. Jadi nanti kalau ukurnya kita lihat kembali Bu lewat tes tadi. Kalau Jepang itu kira mudah-mudahan hasil penelusuran menunjukkan angka 80%. Kalau kemarin 50, sekarang 20% anak-anak bekerja sesuai dengan bidang. Ya, itu mungkin ya solusi-solusi yang bisa Pak Kemi terapkan dari percakapan kita. Nah, tanggung jawabnya bagaimana Pak nanti dalam pelaksanaan apa yang sudah dirancangkan tersebut? Tanggung jawab tentunya yang pertama kepada manajemen sekolah, manajemen sekolah bagi kepala sekolah dan juga para pembantu-bantunya, khususnya BKS Humas, dunia industri yang akan menghubungkan siswa-siswa lulusan dengan dunia industri sehingga lebih terjalin dengan baik. Yang kedua yaitu adanya komunikasi antara industri dan sekolah lewat kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga siswa mampu menyesuaikan ilmu-ilmu dengan kebutuhan industri sehingga mereka merasa lebih pede. Jadi mencari jejaring linknya yang sesuai dengan jurusan yang ada di sekolah dengan
pabrik-pabrik yang ada Iya. disesuaikan begitu. Jadi nanti anak-anak lebih tertarik untuk oh ini loh jurusan saya. Iya. Luar biasa Pak, itu sudah langkah yang tepat, kemudian sudah ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas apa yang akan dilakukan. Kesimpulannya adalah tujuan sudah tercapai ya Pak ya, di mana nanti Pak kami akan bersama-sama teman-teman rekan sejawat untuk meningkatkan siswa bekerja sesuai dengan alur. Iya. Ya. Begitu Pak Kemi, apakah sudah bisa membantu? Ya, terima kasih untuk waktunya Bu, sehingga waktu juga saya boleh tercerahkan lewat pertemuan kita pada siang hari ini, sehingga saya boleh mendapatkan hal baru. Harapannya ke depan siswa kami boleh mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang mereka. Amin. Semangat ya Pak ya, kami akan terus mendukung untuk supaya hal itu terwujud. Terima kasih Bu Nini. Sukses selalu Pak Kemi. Bu Nini, bagaimana rasanya melakukan coaching hari ini? Wah, luar biasa Pak. Dimana harus membuat coaching, menemukan solusinya sendiri. Oh ya, ini dari coaching tadi mungkin yang sudah Ibu Nini lakukan, yang kaitannya dengan indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu Nini inginkan apa tadi? Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mendukung coaching, memilih solusi yang harus dibuat, dan saya merasa sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut. Oh ya, sudah bagus Bu Nini. Bu Nini pada coaching kali ini memang hasilnya bagus, sudah menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan pose, sehingga pose sudah bisa menemukan jawaban sendiri dari permasalahan yang dialami. Jadi setelah saya amati, Bu Nini juga sudah melakukan coaching dengan alur cerita dengan baik, sudah menyampaikan tujuan, artinya sudah menggali tujuan apa yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua sudah melaksanakan identifikasi permasalahan, kemudian sudah ada rencana reaksi dan juga adanya tanggung jawab. Artinya semuanya sudah terakomodir dari alur data yang dijalankan. Baiklah Bu, ini sudah saya rasa sangat bagus ini. Nah, kemudian dari kompetensi yang ingin dikembangkan lagi apa dari kegiatan ini? Ya, saya ingin belajar lebih lagi tentang alur data sehingga nantinya saya akan lebih mudah untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan nantinya saya bisa membantu coaching di dalam setiap permasalahan yang disampaikan ke saya. Oke, baguslah itu. Ya, saya rasa tugas saya sebagai supervisi saya rasa cukup, dan alhamdulillah Bu ini sudah melaksanakan coaching dengan baik. Semoga bermanfaat pada panjenengan dan mungkin teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Oke, Tarto. sama-sama.